Ini apaan? MIUI kayak begini. Masa 32 GB disisain cuma 10 GB. Menurut gua agak lemot ketika gua baru setup mau masuk ke menu home utama aja nih gua. Terus kita cek untuk skor Antutunya nih. Tadi udah gua install skor Antutunya. Ternyata Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, Poco C40 ke studio gue. Oke, jadi gue mau unboxing ya Poco C40 yang semalam gue habis ikutan flash sale-nya ya, flash sale dari Poco C40 ini dan udah datang ke studio gue. Oke, jadi kalau kita lihat dari dusnya sendiri, ini kan handphone harga sejutaan ya. Ya sejutaan tapi dikasih dus yang ya kayak handphone yang harga Poco harga 2-3 jutaan gitu. Ya Poco C40. Nah spesifikasi singkatnya kita lihat dulu. Yang pertama ini ada immersive 6,71 inch untuk displaynya dengan dot drop display ya. Udah dilapisi Corning Gorilla Glass juga. Baterainya gede 6000 mAh. Pengecasannya support sampai 18 watt. Untuk kameranya 13 megapiksel dual kamera with night mode. Oke. Dan untuk performanya dari prosesor dari GLQ berapa gitu gue lupa, panjang namanya. Dan itu salah satu dari chipset terbaru ya di tahun 2022 ini yang masih awam didengar di telinga kita ya. Oke. Langsung aja coba kita buka aja dulu nih. Oke. Gue tuh kenapa beli ini karena gue penasaran aja gitu sama performa dari si prosesor terbaru itu, prosesor harga sejutaan itu. Oke, dusnya seperti biasa ya, di sini ada kami buatan Indonesia seperti biasa karena ini garansi resmi yang dikeluarkan oleh Indonesia. Oke, sip, kita buka aja langsung. Oke, kita taruh sini, langsung kita dapat handphonenya ya. Wah. Gue order sih warnanya kuning. Oh iya bener, warna kuning yang kita terima. Kita singkirin dulu aja. Ini di dalamnya ada SIM ejector. Kayaknya nih tray baru nih, kepisah gitu kan. Biasanya ada tray bang buat tempat dudukan handphonenya gitu. Ini kayaknya model baru kali ya. Tapi kita lihat dalamnya dulu coba. Di dalamnya kita dapat ini. Oh, dapat stiker, masih dapat stikernya ya. Kita dapat stiker kata sambutan dari Bu Andi sama beberapa produk manual book sama kartu garansinya. Oke, terus di dalamnya udah kosong. Sama di dalamnya kita masih dapat chargeran ya. Chargeran yang outputnya 18 watt. Udah fast charging 18 watt. Sama kita dikasih colokan juga headset yang tipenya udah Type C punya. Jadi USB itu Type C ya. Oke, mungkin itu aja yang ada di dalam paket pembeliannya. Dan kita langsung aja fokus ke handphonenya. Wih, lumayan gede juga nih handphonenya nih. Tanganku lumayan gede juga nih. Kita langsung buka aja, oke. Dan ini dia untuk penampakannya. Mirip kayak Poco apa ya? Mirip kayak Poco M3 ya, M3 ya waktu tahun lalu tuh, tahun 2021, awal-awal 2021 dirilis tuh. Ya mirip banget kayak Poco M3. Teksturnya tuh kayak kulit jeruk gimana gitu, ada teksturnya di sini. Tuh, jadi nggak gampang nyepak di jari. Cuma bedanya kalau ini fingerprintnya di belakang ya. Kalau yang M3 waktu itu kan fingerprintnya udah menyatu sama tombol power on off ya. Kameranya juga modelnya kameranya mirip banget kayak Poco M3. Nah, di bagian depannya udah ada spesifikasi singkatan lagi. Sama kayak yang tadi gue sebutin sih, spesifikasi singkatnya. Oke, ini gimana nih, buka dulu nih. Sip. Oh. Oke, lumayan gede. Ini kita nyalain dulu aja coba untuk pertama kalinya. Poco C40. Nah, agak lumayan lama ya. Udah gue tekan lagi berapa detik gitu baru dia hidup. Poco ya nggak. Jadi ya handphone sejutaan ya. By the way ini
RAM-nya ini yang gue beli ini RAM 3GB, internal 32GB. Jadi seberapa hebat nih handphone Poco RAM 3GB di tahun 2022 ini. Apalagi chipsetnya chipset terbaru yang masih awam kita dengar gitu. Di telinga kita masih awam banget, JLQ berapa gitu. Prosesor buatan China juga sih, tapi ya udah kita tinggal tungguin. Nanti gue tes ya, kayak benchmarknya, sensor-sensor apa aja yang ada di dalam Poco C40 ini. Sama sekalian AnTuTu benchmark kali dikit-dikit, sama foto dikit-dikit sampelnya. Oke. Jadi ketika pembelian barunya kita nggak dapat screen protector ya. Tuh, nggak ada screen protector ya. Polosan biasa aja, nggak dikasih screen protector. Ini sensor ya. By the way, ini sensor, bukan LED notifikasi, bukan sensor. Oke, ini udah nyampe ke MIUI 13. Dia udah basisan MIUI 13. Oke. Ya udah, ini gue setup dulu, nanti gue unjukin segala jenis benchmark, sensor, sama tes kamera dikit-dikit. Oke? Oke, jadi udah gue setup sedemikian rupa, dan ini adalah tampilan awal dari Poco C40. Gue juga udah masukin fingerprint gue nih ya, fingerprint sidik jari gue di bagian belakang ini ya. Coba kita tes ya. Lumayan, tapi masih agak lambat ya. Nih, gue tempel tuh. Agak lambat tapi ini. Tuh, ya tapi lumayan sih, tapi masih agak delay gimana gitu. Oke, itu yang pertama, sensor sidik jarinya ya nggak terlalu wah gimana gitu. Terus kita cek ya untuk SIM cardnya, dia mendukung berapa SIM card gitu. Sip. Oh, dia mendukung triple slot ya. Jadi 2 SIM card dan 1 micro SD ya. Terus kita cek untuk Android-nya. Android dari si Poco C40 agak lumayan lemot ya. Nggak satset gitu. Ini kebetulan ada pembaruan versi ya. Nih ada pembaruan versi baru aja, tapi belum gue download. Ini dia udah startnya di MIUI 13 ya. Android-nya Android 11. Oke, masih Android 11 ya, belum versi yang 12. Jadi ini ada update pembaruan sistem, tapi belum gue update. Dan untuk penyimpanan internalnya, dan sekarang kita lihat nih, ini kan RAM 3GB, internal 32GB. Nah, internal 32GB, sisa storage-nya, ini bawaannya ya, ini belum gue install aplikasi ini ketika handphonenya dinyalain, dan sisanya itu totalnya 32GB, terpakai 21,5GB. Sisanya 10,5GB. Buat sistem aja 12,91GB. Dan sama sistem yang satu lagi 3,24GB. Ini apaan? MIUI kayak begini. Maksud 32GB disisain cuma 10GB. Buat kalian ya kalau budget terbatas ya udah pakai memori eksternal aja, atau kalian bisa up lagi ke yang internal 64GB, RAM-nya yang 4GB. Oke. Terus gue udah download beberapa aplikasi ya, aplikasi benchmark. Yang pertama gue udah download aplikasi Device Info HW. Di sini tertulis untuk SoC dari Poco C40 itu dari JLQ JR510 ya. Core-nya ada 8 ya. Jadi ya pakai yang menurut gue awam di telinga kita ya. Ini prosesor baru dari China juga kok ini. Oke, terus untuk sistemnya Poco C40 udah bener, Android-nya rilisnya Android 11. Sip, terus kita ke screen-nya, dia masih HD, maksudnya di 1650x720p aja ya. Refresh rate-nya baru 60 Hz aja. Dia udah mendukung HDR10 ya, tapi belum 10 Hz. Oke, masih 60 Hz. Penyimpanannya internalnya ini yang 32GB, RAM-nya 3GB. Sisa RAM-nya itu yang ini free-nya ya, 1,1 GB untuk free RAM-nya. Keadaan kayak begini ya. Oke. Terus kita cek untuk skor AnTuTu-nya nih. Tadi udah gue install skor AnTuTu-nya. Ternyata ya kecil sih menurut gue. Ini gue download AnTuTu versi 9.4.6 ya. Dapat skornya 120.495. Nggak tahu nih, ini sekali pengujian aja, nggak tahu punya kalian berapa. Yang jelas ini versi AnTuTu terbaru ya, dapat skornya segini, 120 ribuan. Oke. Masih kalah ya sama Realme kemarin. Gue pernah unboxing hampir 200 ribu atau berapa kalau lupa gue. Terus sensor-sensor apa aja yang ada di Poco C40, kita cek nih. Oke, gyroscope absen ya nih, gyroscope-nya absen.
Sensor accelerometer ada, cahaya ada, sensor jarak dekat ada, orientasi nggak ada ya. Suara ada, ya. Yang menurut gue riskan absen gyroskopnya. Ya memang sejutaan ya wajar sih nggak ada gyroskopnya. Terus gue tes untuk touchscreen-nya nih. Biasanya kan yang kita tahu handphone Poco, Xiaomi gitu, touchscreen atau touch delay-nya itu kan lumayan berasa banget di seri-seri handphone mereka ya. Sekarang gue mau tes langsung aja coba ya. Ini gue pakai aplikasi Realdrum ya. Apakah ada delay atau gimana gitu. Oke, aman. Untuk touchscreen-nya aman. Aman sih. Untuk touchscreen-nya aman, nggak ada touch delay atau sejenisnya. Tapi gue belum main game nih, karena baru banget fresh gue unboxing. Terus mungkin tes kamera kali ya. Tes kameranya kayak gimana nih. Sip, ini udah masuk ke kameranya. Oke, sip. Coba gue foto tanaman palsu ini aja ya. Beda nggak sih? Kelihatan beda nggak sih? Ini kan kamera mirrorless gue nih. Coba kalau gue hadapin sini kayak pucat banget warnanya ya. Coba kita tes foto. Oke, itu untuk hasilnya ya. Terus kamera depannya. Oke, ini gue nih. Sip, itu jadi kamera depan dan kamera belakang dari Poco C40. Dan menurut gue, kesimpulan first impression gue, ini handphone menurut gue agak lemot ketika gue baru setup mau masuk ke menu home utama aja nih, gue tampilin ke videonya juga, itu berasa kayak lemot banget gitu. Butuh waktu 3 menitan loh gue masuk ke menu home utama, atau karena RAM-nya cuma 3 GB ya, apalagi MIUI. Dan untuk yang paling parah sih internal memorinya itu sisanya tuh cuma 10 GB dari 32 GB. Gila, MIUI boros banget untuk internal. Dan beberapa aplikasi bloatware juga banyak banget ini. Ini sebenarnya bisa dihapus-hapusin sih, tinggal kalian hapus-hapusin aja. Lumayan banyak juga. Dan untuk desainnya ini mengingatkan gue pada desain Poco M3 waktu tahun 2021 awal itu dirilis tuh. Ya kayak gini, teksturnya juga sama kayak kulit-kulit jeruk kayak begini. Cuman fingerprintnya dia udah ada di tombol power. Ini fingerprintnya masih ada fisik kayak gini ya di belakang layar ya. Tapi lumayan lah, handphone harga sejutaan ya kan, 1,5 juta ini gue beli. RAM 3 GB, kalau RAM yang 4 GB itu 1,7 jutaan. Oke, ya udah, mungkin ini first impression dulu untuk Poco C40, nanti gua review di video gue berikutnya ya. Oke, ya udah, segini dulu aja video yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye bye.